Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedua, yaitu untuk mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil. Pada pertemuan yang pertama, kita sedang membahas kompetensi dasar 3.1. Di mana dalam kompetensi dasar ini ada 4 poin penting, yaitu metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hakikat ilmu kimia serta peran kimia dalam kehidupan sehari-hari sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Sedangkan untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium. Dan untuk poin yang terakhir yaitu metode ilmiah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Maka setelah metode ilmiah kita bahas, maka selesailah kompetensi dasar 3.1. Berarti kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Nah, untuk sekarang kita lihat tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium. Indikator pencapaian kompetensinya ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan perlengkapan yang digunakan ketika akan melakukan praktikum. 2. Menjelaskan peralatan laboratorium dan kegunaannya. 3. Menjelaskan simbol-simbol bahan kimia dan keamanannya. Yang keempat, menjelaskan tata tertib laboratorium. Baiklah, kita mulai. Keselamatan dan keamanan di laboratorium merupakan prosedur yang wajib dipatuhi oleh pekerja laboratorium agar terhindar dari bahaya untuk dirinya sendiri atau bahaya yang bisa merugikan orang lain. Sebab ketika praktikum kemungkinan bisa terjadi kecelakaan. Maka di sini keselamatan dan keamanan di laboratorium benar-benar harus diperhatikan. Untuk keselamatan dan keamanan di laboratorium ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perlengkapan yang harus digunakan oleh pekerja laboratorium apabila akan melaksanakan praktikum. Yang kedua tentang pengenalan alat laboratorium beserta kegunaannya. Sedangkan yang ketiga yaitu simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya. Dan yang terakhir, tata tertib di laboratorium. Baiklah, yang pertama yaitu tentang perlengkapan memasuki laboratorium. Ketika kita akan melakukan praktikum di laboratorium, maka persiapkan diri kalian dengan beberapa perlengkapan. Salah satunya jas laboratorium, kaos tangan, kacamata, masker, dan sepatu yang tertutup. Mari kita bahas satu persatu fungsinya. Kita lihat jas laboratorium. Di sini berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Sedangkan kaos tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh.
Sedangkan di sini masker melindungi pernapasan dari gas berbahaya yang dihasilkan dari bahan kimia atau reaksi kimia. Kacamata atau di sini disebutnya kacamata keselamatan melindungi mata dari percikan larutan kimia atau panas. Terakhir ini sepatu keselamatan. Nah, ini sepatu keselamatan harus tertutup. Jadi dilarang menggunakan sandal atau sepatu sandal, di mana sepatu ini berfungsi melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia tumpah. Nah, itu perlengkapan yang harus dipakai ketika memasuki laboratorium dan akan melaksanakan praktikum di laboratorium. Nah, maka kita lihat di sini. Ini pada gambar ini sedang dilakukan praktikum. Sudah komplit ini perlengkapannya, ada jas laboratoriumnya, ada kaos tangannya, ada maskernya. Di sini sepatu tertutup hanya tidak kelihatan. Nah, di sini kacamata untuk praktikum ya. Di sini tadi tidak digunakan. Nah, untuk kacamata ini bisa digunakan ketika melakukan praktikum yang berbahaya. Nah, itu sudah beres tentang perlengkapan yang harus digunakan ketika akan memasuki laboratorium. Nah, untuk selanjutnya di sini akan diperkenalkan, berarti poin yang kedua ya, pengenalan alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Di sini tidak akan semua alat laboratorium diperkenalkan. Yang akan diperkenalkan yang sering digunakan. Kita lihat nih, yang pertama ini, pada gambar ini, Erlenmeyer. Nah, kita lihat Erlenmeyer dengan berbagai ukuran ya. Ada yang ukurannya 5.000, kemudian berarti 5.000 ml ya, ada yang 500 ml, ada yang 1.000 ml, ada yang 100 ml. Jadi Erlenmeyer ini dengan berbagai ukuran. Apa kegunaannya? Nah, di sini kegunaan dari Erlenmeyer adalah tempat menyimpan dan memanaskan larutan, menampung filtrat hasil penyaringan, dan menampung larutan hasil titrasi. Kemudian yang kedua gelas ukur, sama gelas ukur juga dengan berbagai ukuran. Di sini ada yang 500 ml, ada yang 200 ml, ada yang 2 liter dan seterusnya. Apa kegunaannya? Yaitu untuk mengukur volume larutan. Nah, untuk selanjutnya tentang alat-alat laboratorium dan kegunaannya, silakan kalian simak bersama-sama.
Nah, itulah anak-anak pengenalan alat laboratorium dan kegunaannya. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nah, ini tentang mortar dan alu. Nah, yang disebut mortar adalah ini wadahnya, tempat untuk menggerus. Sedangkan yang disebut alu ini yang di atasnya, yaitu alat untuk menggerusnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan klem dan statif. Nah, yang disebut klem adalah yang atasnya ini yang menempel ya. Sedangkan statif, nah statif atau disebut juga standar, nah ini yang berdiri tegak gitu ya. Sudah beres tentang pengenalan alat laboratorium dan kegunaannya. Sekarang poin yang ketiga, yaitu simbol bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini harus hati-hati. Kita lihat. Kalau kalian melakukan praktikum dan lihat di ruang laboratorium, nah di sini kalian akan menemukan botol di mana di luar botol itu ada label. Lihat di sini. Seperti ini ada gambar silang ya. Nah, ini. Atau yang satu lagi ada gambar tengkorak. Atau yang satu lagi lihat ini. Nah, itu ya. Nah, simbol-simbol yang tertera dalam label ini memiliki makna. Nah, berarti makna ini merupakan sifat dari bahan-bahan kimia yang ada dalam botol tersebut. Mari kita simak apa maknanya. Nah, misalkan kalau kalian di label botol menemukan gambar seperti ini. Nah, artinya bahan kimia ini mudah meledak. Nah, berarti kalau mengetahui bahwa bahan kimia yang ada dalam botol tersebut mudah meledak, apa yang harus dijaga oleh kita? Nah, maka hindari bahan-bahan kimia ini dari benturan, dari gesekan, dari loncatan api, dari panas, dan bahan oksidator. Itu ya untuk gambar yang ini. Sekarang kalau menemukan gambar yang ini ya, seperti cincin, tapi di atasnya ada apa? Seperti ada api ya. Nah, ini. Nah, ini artinya bahan kimia pengoksidasi. Nah, bagaimana untuk menghindarinya? Nah, hindari bahan kimia ini dari panas, serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Nah, untuk pengoksidasi dan reduktor nanti kita akan bahas lebih dalam masih di semester ganjil ya, yaitu tentang oksidator dan tentang reduktor itu. Kemudian kita lihat yang ketiga, gambar yang ketiga yaitu bahan kimia mudah terbakar. Ini seperti api ya ini. Nah, ini apa yang harus dijaga kalau menemukan label seperti ini atau gambar seperti ini? Maka hindari campuran dengan udara dan sumber api. Jauhkan dari api terbuka dan loncatan api. Kemudian ya ini gambar tengkorak ya. Ini artinya bahan kimia beracun. Maka bagaimana nih cara menjaga keamanannya? Nah, maka hindari kontak atau masuk ke dalam tubuh, baik melalui mulut yaitu terisap, melalui kulit dan pernapasan. Nah, atau kalau sudah terisap, maka itu segera berobat ke dokter bila keracunan. Kemudian simbol bahan kimia selanjutnya ini seperti kali ya, silang. Nah, ini bahan kimia penyebab iritasi. Maka di sini kalian harus menghindari atau hindari kontaminasi udara pernapasan, kontak dengan kulit dan mata. Kemudian ini bahan kimia bersifat korosif. Nah, lihat ini.
Kalau kena tangan, ini tangan bisa terkelupas nih, lihat. Kena kulit, kena logam, lihat di sini. Bisa bolong ini kulit ya. Maka di sini untuk keamanannya, hindari kontaminasi pernapasan, kontak dengan kulit dan mata. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada simbol seperti ini, artinya bahwa bahan kimia tersebut berbahaya bagi lingkungan. Maka untuk keamanannya, hindari pembuangan langsung ke lingkungan. Nah, itulah bahan atau simbol-simbol bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ini kalian harus hafalkan ya, biar kalian ketika praktikum di laboratorium kalian bisa hati-hati. Nah, sekarang terakhir berarti ya, tata tertib laboratorium. Nah, tata tertib yang akan disampaikan di sini adalah tata tertib yang secara umum. Nah, biasanya kalau kalian masuk ke suatu laboratorium, pasti di sana di dinding akan dipajang tentang tata tertib laboratorium. Mungkin tiap sekolah berbeda-beda, tapi pada umumnya itu sama ya. Apa isi dari tata tertib laboratorium? Salah satunya, kita lihat, tata tertib laboratorium. Pertama nih, tidak diperkenankan masuk dalam laboratorium tanpa didampingi guru. Jadi nanti kalian ketika mau praktikum, maka harus bersama-sama dengan didampingi guru atau boleh laboran untuk memasuki laboratorium. Kemudian yang kedua, jagalah kebersihan meja dan ruangan laboratorium. Itu sudah pasti ya. Yang ketiga, jangan sampai menumpahkan zat kimia di atas meja. Nah, untuk tata tertib laboratorium, mari kita simak bersama-sama. Pertemuan kali ini sudah selesai, maka kita akan bertemu pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang metode ilmiah. Maka setelah metode ilmiah selesai kita bahas, maka kita akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Terima kasih, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.